dilatih ala-ala militer bagi para pejabat negara atau menteri, wakil menteri. Ini sepertinya memang penting juga ya, kalau perlu para menteri, wakil menteri, dan pejabat-pejabat ini diajak bagaimana menapak tilas perjuangan Jenderal Sudirman yang berjalan ratus-ratusan kilometer membawa tandu, supaya mereka merasakan seperti apa beratnya perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, mulai dari kepala lembaga negara, lalu menteri, wakil menteri, ini digembleng di lereng Gunung Tidar, yaitu di Akademi Militer atau Akmil Magelang. Para pejabat-pejabat negara ini dilatih ala-ala militer. Hal ini terlihat dari seragam yang dikenakan oleh anggota Kabinet Merah Putih itu. Mereka mengenakan seragam loreng militer, dan loreng yang dikenakan ini adalah loreng komponen cadangan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan menjalani serangkaian agenda dalam retreat yang digelar di Akademi Militer di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan mengenakan seragam loreng dan topi, serangkaian agenda pembekalan Kabinet Merah Putih akan diikuti oleh para menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Di antaranya, hari ini para menteri akan melakukan gerak badan dan latihan PBB dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian makan pagi di ruang KS Tubun, lalu pukul 8 waktu Indonesia Barat, pengarahan Presiden kepada Kabinet Merah Putih di ruang AH Nasution. Dan yang Anda saksikan ini adalah tampak beberapa menteri dan wakil menteri yang telah menggunakan seragam loreng untuk melaksanakan pembekalan atau retreat pada hari ini di Magelang, Jawa Tengah. Berbagai pendapat pun muncul dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 terhadap anggota kabinetnya itu. Kalau menurut saya ini memang hal yang penting ya dilakukan agar para pejabat negara, pembantu presiden ini dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala lembaga negara atau sebagai menteri ini disiplin. Kalau saya boleh beropini dari apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memang hal yang positif ya. Karena di daerah Magelang, khususnya di wilayah Akademi Militer ini, tempat ditempatnya para calon-calon perwira TNI agar menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Selain itu, banyak tempat-tempat yang memiliki sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia terdahulu dalam merebut kemerdekaan, yang diantaranya adalah Pangeran Diponegoro. Di wilayah inilah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, yang kemudian diasingkan dan sampai meninggal dan dimakamkan di daerah Ujung Pandang. Pangeran Diponegoro ini adalah salah seorang tokoh pejuang di kala itu yang menentang penjajahan Belanda. Yang unik dari kegiatan ini adalah para pejabat negara, kepala lembaga negara, menteri, wakil menteri yang dibawa ke Akademi Militer Magelang ini naik pesawat Hercules tanpa ada ajudan dan asisten pribadi. Di Magelang ini para menteri, wakil menteri, dan para kepala lembaga ini tidurnya di tenda-tenda glamping. Mereka tidak di hotel yang mewah ya. Pada hari pertama mereka
dibangunkan pagi-pagi sekali, subuh, dan langsung diajak untuk berolahraga. Baris berbaris mengenakan seragam loreng ala militer. Seragam yang dikenakan ini adalah seragam komponen cadangan. Jadi para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga negara ini sudah kayak komponen cadangan ya. Mereka digembleng kurang lebih selama 3 hari. Selama 3 hari itu mereka tidur di glamping dan melakukan kegiatan-kegiatan semi militer. Ada outbound, baris berbaris, senam, mengenakan seragam loreng militer. Dilatih ala-ala militer bagi para pejabat negara atau menteri, wakil menteri ini sepertinya memang penting juga ya. Kalau perlu para menteri, wakil menteri, dan pejabat-pejabat ini diajak bagaimana menapak tilas perjuangan Jenderal Sudirman yang berjalan ratus-ratusan kilometer membawa tandu, supaya mereka merasakan seperti apa beratnya perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ketika mereka menjabat sebagai kepala lembaga negara, sebagai menteri, wakil menteri, ini tidak melakukan tindakan-tindakan kejahatan korupsi dan semena-mena. Mereka menghargai perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman kemerdekaan seperti saat ini tidak terlalu sulit menjadi pejabat di Republik ini. Berbeda dengan pada saat perjuangan. Jangankan untuk mengelola negara. Untuk hidup bebas merdeka saja kita harus berhadapan dengan penjajah, harus berperang tembak-tembakan sampai tetes darah penghabisan. Sehingga ketika para pejabat ini diberikan tanggung jawab mengisi kemerdekaan, menjadi bagian dari pengelola negara, tidak semena-mena dan tidak menjadi pejabat yang korup. Ingat ya, dulu pahlawan-pahlawan ini berjuang mati-matian merebut kemerdekaan. Jangan sampai ketika kita sudah merdeka, diberikan tanggung jawab mengelola pemerintahan, malah menjadi pejabat yang korup.